Aturan merawat hewan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama dengan Ustazah Diana. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membaca doa bersama-sama. Semoga dengan kita membaca doa, Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran pada saat belajar. Teman-teman, sebelum belajar, Ustazah izin ya untuk menyampaikan beberapa pijakan terlebih dahulu. Pijakan yang pertama, pastikan teman-teman untuk duduk tenang. Lalu, pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Dan pijakan yang terakhir, pastikan teman-teman untuk beres-beres ketika tuntas mengerjakan proyek. Nah, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Lalu dengan subtema yang berbeda, yaitu hewan di sekitarku. Alhamdulillah, materi hari ini berjudul tentang aturan merawat hewan di rumah. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang materi, Ustazah akan terlebih dahulu menjelaskan subtema kita pada hari ini, yaitu tentang hewan di sekitarku. Nah, teman-teman, di sini ada lagu subtemanya loh. Mari kita bernyanyi bersama-sama yuk, dengan menggunakan nada lagu Burung Kakak Tua. Nah, Ustazah izin ya untuk menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Trek jing, trek jing la la la. Trek jing la la la. Trek jing la la la. Burung kakak tua. Nah, teman-teman, lagu subtema pada hari ini yaitu Burung Kakak Tua karena berkaitan dengan subtema kita tentang hewan di sekitarku. Nah, di sini ada sebuah dalil yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Nah, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati dalam kurung kering, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 ini menjelaskan tentang kebesaran Allah yang sudah menciptakan makhluk hidup di bumi. Nah, salah satunya adalah hewan. Hewan yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan subtema kita hari ini yaitu hewan di sekitarku. Teman-teman, sebelum kita mengetahui macam-macam hewan, alangkah lebih bijaknya dan alangkah lebih baiknya kita pahami terlebih dahulu definisinya ya. Jadi, yang dimaksud dengan hewan adalah makhluk hidup yang Allah ciptakan dengan berbagai jenis yang beragam. Nah, hewan tinggal di bumi dengan memiliki banyak sel.
hewan juga merupakan makhluk hidup yang mampu beradaptasi di berbagai lingkungan. Sedangkan hewan di sekitar kita merupakan hewan yang hidup serta berdampingan dengan kita. Nah, biasanya hewan di sekitar kita itu banyak sekali jenisnya ya, teman-teman. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang jenis hewan. Ya, ada dua. Yang pertama yaitu hewan peliharaan. Yang kedua yaitu hewan liar. Nah, sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hewan peliharaan. Jadi, hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Contohnya seperti kucing, burung, kelinci, ayam, bebek, kambing, hamster, ikan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, biasanya hewan peliharaan ini sering sekali diajak komunikasi dengan manusia. Karena hewan peliharaan pada umumnya memang sudah membentuk ikatan batin dengan sang pemiliknya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan liar. Apa itu hewan liar? Jadi teman-teman, hewan liar itu adalah hewan yang hidup di alam bebas, teman-teman. Ya, di mana hewan tersebut bisa saja hidup di perkampungan, hutan, sungai, ataupun lautan. Nah, contoh hewan liar di sini, teman-teman bisa lihat ya. Ada apa saja? Di sini ada kadal, kemudian buaya, ular, biawak, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, contoh hewan yang ada di sekitar kita. Gambar yang pertama yaitu tentang bebek. Lihat teman-teman, bebeknya sedang berenang. Ya, sering teman-teman melihat hewan ini bukan? Karena bebek merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Yang kedua yaitu kelinci. Nah, kelinci juga merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Biasanya banyak sekali orang yang menjadikan kelinci sebagai hewan peliharaan. Lalu yang ketiga adalah kucing. Nah, kucing juga merupakan hewan yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Tidak asing lagi karena kita sering menjumpai dan melihat kucing tersebut. Bisa jadi menjadi hewan peliharaan atau hewan yang diliarkan atau dibiarkan seperti itu. Nah, ada kambing teman-teman. Nah, kambing juga merupakan hewan yang ada di sekitar kita yang sering sekali teman-teman jumpai. Lalu yang terakhir adalah kupu-kupu. Ya, kupu-kupu juga merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Biasanya kupu-kupu hinggap di dedaunan atau di ranting serta pohon-pohon. Teman-teman, kita memasuki materi hari ini, alhamdulillah, yang berjudul tentang aturan merawat hewan di rumah. Nah, teman-teman, seperti yang sudah Ustazah jelaskan, jadi yang dimaksud dengan hewan itu adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di air, di darat, di laut, ataupun di udara, ya, yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Lalu kita akan membahas tentang manfaat hewan. Ternyata hewan itu Allah ciptakan dengan manfaatnya untuk manusia. Ya, lengkap manfaatnya untuk manusia. Yang pertama yaitu hewan dapat membantu pekerjaan manusia dengan diambil tenaganya. Ya, contohnya apa ya teman-teman? Hewan yang dapat membantu pekerjaan manusia dengan diambil tenaganya. Misalkan teman-teman tahu kerbau? Nah, kerbau merupakan hewan yang dapat membantu manusia. Yang mana manfaatnya kerbau bisa membantu manusia khususnya petani untuk membajak sawah. Lalu yang kedua adalah sebagai bahan obat-obatan. Nah, hewan juga Allah ciptakan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya misalkan ada sebagian manusia yang memiliki penyakit tertentu yang harus memakan hewan tertentu karena hewan tersebut mengandung obat untuk penyakit yang dialami manusia tersebut. Contohnya apa ya? Misalkan manusia contohnya yaitu kelinci teman-teman. Ya, kelinci itu bisa menjadi obat loh untuk manusia, ya. Biasanya kelinci itu dikonsumsi untuk mengobati penyakit asma. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Ya, teman-teman, sering sekali kita pernah memakan yang namanya ayam, lalu sapi, daging kambing,
ya, daging bebek dan lain sebagainya, yaitu hewan-hewan yang memang diciptakan oleh Allah untuk kita konsumsi, ya. Lalu yang keempat yaitu bermanfaat untuk bahan sandang atau pakaian. Ada juga loh teman-teman beberapa hewan yang Allah ciptakan dan memiliki manfaat sebagai bahan sandang manusia atau pakaian manusia, yaitu contohnya misalkan ular. Nah, ular memiliki kulit. Lalu dengan kulit tersebut biasanya manusia bisa mengelolanya dengan dibuat sebagai tas, kemudian bisa dibuat juga sebagai bahan dasar membuat pakaian, jaket, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya teman-teman, hewan juga bermanfaat sebagai bahan kerajinan, ya. Jadi Allah menciptakan hewan dengan sesempurnanya dengan berbagai manfaat yang Allah berikan terhadap hewan tersebut untuk manusia, yaitu bisa saja dari hewan tersebut dijadikan sebagai bahan kerajinan, ya. Selanjutnya teman-teman, aturan mengenai cara merawat hewan peliharaan di rumah. Teman-teman, ketika kita memiliki hewan, khususnya hewan peliharaan, ternyata ada aturannya loh, teman-teman. Yang pertama yaitu perlakukan seperti anggota keluarga. Hewan merupakan makhluk yang memiliki insting atau perasaan. Walaupun hewan tidak memiliki akal untuk berpikir, tapi hewan Allah ciptakan dengan instingnya yang dapat merasakan, ya. Kemudian oleh karena itu kita pun harus mengetahui kebutuhan hewan peliharaan kita ya teman-teman ya. Mulai dari memberi makan yang cukup hingga mengajaknya bermain. Nah, karena hewan juga merupakan makhluk hidup yang memiliki perasaan tadi. Lalu yang kedua, paham cara merawatnya. Ketika kita punya hewan peliharaan, contohnya kucing, maka kita harus paham teman-teman bagaimana cara merawat kucing dengan baik. Ya, jangan hanya karena mengikuti tren misalkan, ya, misalkan memelihara monyet tapi kita tidak paham atau tidak mengerti bagaimana cara merawat monyet itu dengan baik misalkan ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, kita harus memiliki rumah yang khusus untuk hewan peliharaan kita demi kenyamanan hewan yang kita pelihara. Pastikan juga kita paham cara bagaimana menjaga kebersihan hewan tersebut. Misalkan bagaimana cara memandikan hewannya, ya, kemudian bagaimana cara membersihkan kotorannya. Kita harus paham ya. Lalu yang ketiga, melatih hewan peliharaan agar mereka bisa menjadi makhluk rumah yang dipercaya. Nah, saat hewan peliharaan butuh buang air, bukakan pintu dan sediakan tempat khusus untuknya di halaman rumah. Dan yang terakhir yaitu peduli orang lain. Saat hendak membawa hewan peliharaan keluar, pastikan teman-teman untuk peduli terhadap orang lain. Kenapa? Karena khawatir ketika kita membawa hewan peliharaan kita, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang kita tidak tahu apakah orang tersebut dapat menyakiti hewan kita atau tidak. Oleh karena itu, kita harus lebih menjaga hewan peliharaan ketika memang hewan peliharaan tersebut butuh untuk diajak keluar. Selanjutnya, teman-teman, manfaat mengetahui cara merawat hewan. Dengan mengetahui cara merawat hewan, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan banyak. Yang pertama, dapat mengetahui cara merawat hewan dengan baik dan benar. Yang kedua, menjadi pribadi yang penyayang terhadap makhluk Allah, yaitu seperti hewan. Lalu yang ketiga, menjalin ikatan batin dengan hewan. Yang keempat, kita dapat mengetahui cara merawat dan kebersihan hewan. Lalu dan yang terakhir teman-teman, hewan itu akan lebih mudah jinak jika dapat menjadi teman sehari-hari kita. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya contoh kegiatan yang menggambarkan aturan merawat hewan. Yang pertama, ada gambar sang pemilik hewan sedang memandikan hewan peliharaannya, ya, yaitu kucing. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Lihat, ada pemilik kucing yang sedang memberikan makan hewan peliharaannya. Dan yang terakhir, menyayangi binatang atau hewan. Teman-teman, dengan kita menyayangi hewan atau binatang, maka binatang tersebut juga akan kembali menyayangi kita.
Ya, kesimpulannya hari ini yang dapat Ustazah sampaikan bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki insting untuk dapat diperlakukan baik dan benar oleh manusia. Merawat hewan dengan cara yang baik merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan kebiasaan hewan tersebut kepada sang pemiliknya. Maka, perlakukanlah hewan sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, di sini ada proyeknya ya. Ustazah izin untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi, proyek hari ini yaitu teman-teman silahkan membuat cerita bergambar tentang bagaimana tentang cara merawat hewan di rumah dengan baik dan benar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah teman-teman silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulisnya, yaitu berupa buku, pulpen atau pensil. Lalu yang kedua, pilih salah satu hewan peliharaan ataupun hewan yang ada di sekitar rumah yang akan teman-teman buat ke dalam bentuk gambar. Jadi teman-teman setelah sudah menyiapkan alat tulis berupa pensil dan buku, teman-teman tentukan satu hewan. Jika memang teman-teman memiliki hewan peliharaan, boleh menggunakan hewan peliharaannya, atau jika memang tidak memiliki hewan peliharaan, boleh teman-teman pilih hewan yang memang ada di sekitar teman-teman ya. Lalu setelah itu teman-teman silahkan gambar hewan tersebut. Setelah hewannya sudah digambar, silahkan teman-teman tuliskan ceritanya cukup singkat saja, bagaimana cara merawat hewan atau hewan peliharaan atau hewan yang ada di sekitar rumah dengan baik dan benar. Nah, setelah teman-teman sudah membuat atau menulis ceritanya, teman-teman silakan ceritakan kembali oleh teman-teman mengenai cara merawat hewan di rumah dengan baik, ya. Jadi teman-teman di sini bercerita tentang bagaimana cara merawat hewan dengan baik dan benar. Kemudian teman-teman minta kepada ayah atau bunda untuk bantu mendokumentasikan ya dalam bentuk video pada saat teman-teman membacakan dan menceritakan cara merawat hewan di rumah. Nah, kirimkan project dalam bentuk video ke Google Classroom. Semoga teman-teman dapat mengirimkan projectnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.